Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun di bergelut dunia maya, eh, kita melaksanakan kegiatan positif bagi saya. Ini eh, tidak mengganggu juga karena tetap kita laksanakan meskipun dalam kondisi yang berjauhan. Terkait dengan tema yang ini saya lihat ini terkait disiplin positif dan kekerasan yang eh, bagi saya adalah satu dua pendekatan yang berbeda dalam mendidik dan mengelola perilaku anak-anak. Bagaimana disiplin positif dalam perspektif pendekatan pendidikan yang fokus pada pengembangan baik antara orang tua, guru dengan anak serta mengajarkan keterampilan hidup yang saya anggap penting, yaitu bagaimana tujuan utamanya adalah dari disiplin positif untuk bagaimana anak-anak memahami konsekuensi dari perilaku atau tindakan mereka. Terkadang anak-anak melakukan sesuatu yang dianggap menyimpang, tetapi perlu juga kita pahami bahwa semua yang dilakukan anak-anak terkadang itu seperti disiplin positif. Bagaimana belajar untuk bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan sendiri, sehingga beberapa prinsip utama dalam melaksanakan kegiatan bagi anak-anak adalah yang paling penting adalah bagaimana mempertanggungjawabkan perilaku itu. Di samping itu, sekiranya disiplin positif yang anak-anak perlu lakukan adalah bagaimana menghargai dan menghormati anak. Sebagai orang tua atau guru, bagaimana melihat anak kita sebagai individu yang memiliki hak dan perasaan yang sangat perlu dihormati dan dihargai. Misalnya diberikan kasih sayang, bagaimana memberikan kasih sayang kepada anak yang notabene memang membutuhkan, sangat membutuhkan. Sehingga bagi saya memberikan kasih sayang kepada anak yang memang haknya mereka dapatkan itu sesuatu yang perlu diberikan. Kemudian sebagai guru dan orang tua, kita harus bisa mengarahkan dan memberikan bimbingan. Bagaimana memberikan bimbingan yang lembut ataupun membantu anak memahami perilaku yang diharapkan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Seperti misalnya mengajak anak bercengkrama, mengajak anak terbuka dan sebagainya, bercerita ketika mereka datang misalnya. Kita harusnya bisa berperilaku bahwa anak itu adalah sesuatu yang bisa kita temani, teman curhat misalnya, atau sebagai teman bicara, supaya tidak menjadi ketika misalnya datang pulang ke rumah langsung masuk kamar dan sebagainya melaksanakan aktivitas sendiri. Tetapi sebagai orang tua harusnya bisa membuka komunikasi. Bagaimana terbuka? Bagaimana memberikan kasih sayang dalam hal ini bisa memberikan suatu gambaran positif yang dalam hal ini bisa bercerita bersama anak. Kemudian memberikan pujian-pujian bagi saya itu penting. Kenapa? Karena anak sangat membutuhkan yang namanya penguatan positif. Penguatan positif dalam hal ini seperti bagaimana memberikan penghargaan kepada anak, bagaimana memberikan, oh iya nak, kamu sudah hebat, apa dan sebagainya. Itu adalah salah satu penguatan positif yang bagi saya sangat penting untuk meningkatkan disiplin positif bagi anak. Sehingga yang namanya pemberian positif atau penguatan-penguatan positif yang diberikan kepada anak, memberikan sanjungan, memberikan pujian, itu bisa meningkatkan imun anak kita. Bagaimana mereka bekerja atau belajar dengan baik. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana konsisten, terus-menerus kita lakukan, konsisten ya. Misalnya ada aturan-aturan yang kita tegakkan, harus kita konsisten agar betul-betul anak memahami batasan. Batasan seperti apa yang dilakukan harus dilakukan. Jadi kita memang perlu memberikan penghargaan yang terbaik untuk anak kita. Kemudian yang menjadi problem adalah bagaimana yang saat ini banyak juga yang terjadi kekerasan. Mungkin dalam hal ini bagaimana dalam keadaan emosi dan sebagainya, ataukah
kalau saya biasanya menyebut adalah terlalu agresif, sehingga menyebabkan hubungan antara orang tua dan anak terkadang rusak karena itu tadi kekerasan apa dan sebagainya. Kemudian berdampak juga pada anak dalam hal ini jangka panjang. Kalau misalnya kita hari ini marahi dan seterusnya tidak pernah memberikan penguatan positif, yakin dan percaya dampak positif, dampak negatifnya terhadap kekerasan adalah jangka panjang. Dan itu bisa membuat anak trauma, anak kita sendiri. Jangankan di rumah, di sekolah juga seperti itu. Dan itu mempengaruhi kesehatan mental anak. Sehingga menurunkan bagaimana untuk anak itu bekerja. Sehingga masa depannya agak apa namanya, agak terganggu begitu. Jadi memang dua hal ini, disiplin positif dan kekerasan, yang memang harus kita perhatikan seperti apa yang kita misalnya perlu hindari kekerasan terhadap anak. Jangankan hanya seperti misalnya berteriak, dihina anak, itu juga menjadi kekerasan dalam konteks pendidikan, pengasuhan anak, sehingga menjadi anak trauma. Jadi kalau misalnya itu Audionya Pak. dari tadi ya, Baru baru Pak, baru baru baru. jadi seperti itu. Mungkin dari judul ini saya sangat apresiasi Ibu Kepala Sekolah bagaimana cara mendidik anak dari orang tua dan guru ya. Karena terkadang di sekolah ini dari ketika datang dari rumah ke sekolah memang ada perilaku-perilaku berbeda yang dilakukan oleh antara guru dan orang tua. Terkadang misalnya kita di sekolah selalu mengajarkan bagaimana tata krama, bagaimana yang lembut-lembut, tetapi di lingkungan keluarga lah. Di lingkungan keluarga lah yang bagi saya itu sangat penting, sehingga karena bagaimana pembentukan karakter itu lebih besar pengaruhnya di lingkungan, faktor lingkungan. Sehingga bagi saya sekolah ini hanya waktunya yang sedikit, sehingga memang perlu penguatan terhadap di lingkungan keluarga. Mungkin itu saja dari saya Pak Rizkal dan Ibu Kepsek. Mohon maaf kalau memberikan ini sedikit. Terima kasih Ibu Kepsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan sedikit wejangan dari Bapak Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Makassar. Semoga apa yang diberikan kepada kita semua bisa menjadi pegangan dan sangat bermanfaat untuk guru dan serta tidak terkecuali orang tua dalam mendidik anak-anak kita ke depan. Untuk yang kedua, saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan singkat sebelum kita masuk ke materi. Dengan hormat, saya persilakan. Audio tahu? Oke, kesempatan dengan saya Pak Rizal. Iya. Ibu Kepsek, Pak Rizkal, saya bisa pamit Bu. Iya, silakan Pak. Makasih banyak Pak. Makasih. Ya, Makasih banyak, insya Allah sukses acaranya, kegiatannya Pak Rizkal. Siap, siap. Bu Kepsek. Terima Siap. kasih semua. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang sempat hadir dalam mengikuti materi kegiatan ini, disiplin dan kekerasan. Yang saya hormati Bapak Ibu SDM kelas Baraya 1 yang juga berkontribusi dalam kegiatan komunitas belajar kali ini. Baik Bapak Ibu, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kegiatan komunitas belajar ini adalah untuk mengingatkan kita atau untuk memperhatikan yang tadi dijelaskan sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Bidang Dikdas Pendidikan Kota Makassar tentang materi disiplin dan kekerasan ya. Jadi di sini harus ada memang kolaborasi antara kepala sekolah dan seluruh warga sekolah yang ada di SD pada siswa-siswa kita notabene-nya sehingga tidak terjadi tawuran di lingkungan sekolah ataupun di luar sana jika bertemu dengan siswa-siswa lain yang kemarin ya Bapak Ibu orang tua siswa yang perlu ada serius kepada anak-anak itu ya yang kemarin itu saya angkat materi seperti ini ya Bapak Ibu siswa mengingatkan kepada anak-anaknya juga
Bapak Ibu yang ada di sekolah terus mengingatkan kepada anak-anaknya jangan bosan ya, karena kejadian kemarin jangan sampai yang kedua kalinya ya. Cukup di hari kemarin saja yang terjadi seperti itu. Nah, sekarang memberi kesempatan untuk membawakan materi disiplin dan kekerasan kepada peserta didik. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Pak Rizkal untuk menyampaikan materinya. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Rizkal hari ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua dan implementasikan kepada peserta didik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah UPTS Raya 1. Jadi langsung saja karena ini agak unik juga karena saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi, tapi tidak boleh dikata kebetulan ya. Alhamdulillah diberikan juga sebagai host, jadi doubling ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk. Silakan Bapak Ibu melihat di layar ya. Semoga bisa di-share. Saya mau cek dulu apakah semua bisa lihat slide yang ada di layar, Bapak Ibu. Bisa. Iya, terima Bisa, kasih Pak. Bapak Ibu. Jadi kita santai saja, ini tidak lama. Mungkin ada banyak slide tapi ya kita tidak semua. Sebelum saya menyampaikan, jadi ini materi dari dikembangkan oleh UNICEF dan Cerdas Berkarakter. Jadi materi ini sebenarnya materi yang sering dibawakan oleh penyaji-penyaji materi lain, bukan cuma di Makassar, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk ilmu yang ada di dalam materi ini mungkin sangat bagus untuk kita semua, utamanya kepada diri saya sebagai guru, dan kepada seluruh orang tua siswa yang ada di UPT STF SD Impres Baraya 1. Yang pertama, mari kita lihat materi yang kedua. Ya. Di sini ditampilkan bahwa apa perilaku peserta didik Bapak Ibu yang paling diingat saat ini. Jadi pertanyaan ini mungkin dilemparkan kepada kita semua, baik sebagai guru ataupun kepada orang tua. Jadi terkadang kita sering melihat perilaku peserta didik kita itu setiap hari, tetapi ada perilaku yang paling sering kita lihat. Dan karena seringnya kita lihat perilaku tersebut, itu terkadang kalau kita melihat individu dari siswa itu, kita langsung ingat, oh itu si A, itu si B. Nah, seperti itu. Ataukah misalnya ada perilaku yang dilakukan oleh siswa lain. Kadang-kadang kita sering juga mengingat bahwa, oh itu sering juga dilakukan oleh si A. Sering juga dilakukan oleh si B. Misalnya, saya kasih contoh konkret. Misalnya ada siswa di dalam kelas yang mungkin sering mengantuk sampai tertidur pada saat mengikuti pelajaran. Terkadang pada saat kita lihat di jalan atau kita lihat di sekolah, di luar jam pelajaran itu, sering kita muncul di pikiran kita, bahkan jadi diskusi di antara teman-teman guru, oh itu si A, itu kodong kalau misalnya belajar sering mengantuk, itu yang maksud. Jadi perilaku seperti Bapak Ibu yang paling diingat saat ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana respon Bapak Ibu ketika menghadapi perilaku tersebut? Jadi di sini macam-macam ya. Salah satu contoh yang tadi itu adalah siswa-siswa yang tertidur di kelas. Itu misalnya bagi guru. Tapi bagi orang tua siswa, karena kita di sini mengikuti bukan cuma guru tapi orang tua siswa, terkadang perilaku-perilaku, entahkah perilaku positif atau perilaku negatif itu terkadang muncul. Respon kita yang kita berikan kepada mereka itu apa? Nah, itu. Jadi mari kita ikuti materinya secara berlanjut. Kita sama-sama belajar. Karena saya perlu sampaikan sebelumnya ya, karena ini materi adalah materi umum. Jadi sama-sama kita pelajari dan sama-sama kita mencoba untuk melaksanakannya. Karena bukan berarti materi yang saya bawakan atau saya sajikan ini semuanya sudah saya bisa lakukan. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan bisa dikatakan sampai 50% yang itu belum bisa. Tetapi siapa tahu dengan disampaikannya materi ini ada teman-teman guru atau orang tua siswa yang bisa melakukan atau melaksanakan semua materi yang ada yang kita sampaikan hari ini kepada anak-anak kita, itu syukur alhamdulillah sangat bagus untuk anak kita ke depan. Oke. Dan yang selanjutnya adalah dalam 10 tahun mendatang, saya ingin anak-anak didik saya menjadi orang yang apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak daring artinya kita pelatihan secara luring, ini kita akan lemparkan pertanyaan ini ke audiens, jadi ke peserta. Jadi kita akan dapatkan nanti macam-macam, mulai dari tadi apa yang kita sering ingat perilaku anak kita, kemudian bagaimana kita cara menghadapi perilaku tersebut, kemudian dalam 10 tahun mendatang apa yang kita ingin lihat dari anak-anak kita ini, itu sebenarnya kita lemparkan dan kita minta tanggapan dari audiens. Tapi kalau saya lempar pertanyaan ini ke daring ini atau ke sesi ini mungkin agak lama. Kemudian juga lalu lintas moderator kita belum ada, jadi
belum ada yang mengatur lalu lintas udara. Jadi kita ragukan saja. Oke, jadi kita lanjut saja Bapak Ibu. Coba kita lihat semua di layar. Di sini adalah sebuah gunung es ya. Ini semua adalah gunung es. Jadi jangan lihat gunungnya, tapi kita lihat sebagai perumpamaan. Ya. Jadi sebenarnya gunung yang ada di laut itu, atau bisa kita katakan gunung es itu, apa yang kita lihat di permukaan laut secara kasat mata itu lebih kecil daripada apa yang tersembunyi di dalam laut itu sendiri. Nah, di sini adalah contohnya kalau kita kaitkan dengan perilaku anak. Seperti itu. Kalau misalnya perilaku anak yang sering kita lihat setiap hari itu, misalnya tersenyum, itu kita bisa lihat secara fisik. Menangis, kita sering bisa lihat secara fisik kepada anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Tantrum, kemudian melawan, misalnya kita memberikan nasihat, atau kita melarang sesuatu kepada mereka yang mungkin negatif untuk dia, itu adalah perilaku yang kita lihat secara kasat mata. Tapi ingat Bapak Ibu, di balik semua itu ada hal-hal yang tersembunyi. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi yang sebenarnya kita tidak lihat, dan inilah yang perlu kita dalami. Jadi inilah yang perlu kita dalami, apa yang kita tidak lihat tersebut. Nah, di sini yang kita tidak lihat atau bisa dikatakan hal yang tersembunyi itu merasa dicintai, kemudian merasa aman, merasa malu, butuh dilindungi, kemudian terkadang anak-anak kita juga itu bingung, kemudian terkadang juga anak-anak kita lapar tapi mereka tidak bilang, terkadang anak-anak kita merasa terkoneksi dengan misalnya entah dengan kita atau dengan orang lain, kemudian terkadang anak-anak kita takut, seperti itu, mengantuk. Nah, ini salah satu yang tadi kita cuma bisa melihat anak-anak kita tertidur di kelas, padahal kita tidak pernah menanyakan kenapa anak-anak itu mengantuk. Nah, itu kita cuma biasanya itu marahi, kenapa kau tidur dalam kelas? Tidak menghargai guru, tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Artinya kalau secara alamiah, kalau manusia tidur itu berarti dia mengantuk. Nah, di dalam disiplin positif, kita harus tahu apa penyebab anak-anak kita itu mengantuk. Nah, ini yang kita perlu dalami, karena hal ini tidak terlihat oleh kasat. Apakah dia misalnya malamnya begadang karena terkadang juga anak-anak itu tidak mau bingung, orang tuanya lagi sakit, disuruh jaga adiknya misalnya, disuruh jaga orang tuanya yang sakit sampai tidak tidur selama-lama, besoknya mengantuk, kita marahin lagi di sekolah. Padahal di balik semua itu ada alasan yang positif yang mereka jalankan yang kita tidak ketahui. Nah, disinilah fungsinya kita mendalami disiplin positif. Kemudian selanjutnya kecewa, cemas, marah, kelelahan, merasa tidak. Jadi semua hal ini adalah hal-hal yang tersembunyi yang biasanya tidak diperlihatkan secara kasat mata atau secara fisik oleh anak-anak kita, baik di sekolah, bagi Bapak Ibu guru utamanya kepada saya sendiri, dan di rumah seperti itu. Kemudian dari hal-hal tersebut biasanya kita memberikan respon kepada anak-anak kita. Nah, respon itu sebenarnya yang kita akan pelajari sama-sama, apakah kita memberikan respon positif atau respon yang negatif. Kalau misalnya kita memberikan respon yang positif, kalau misalnya perilaku anak kita itu negatif, berarti kalau kita berikan respon yang positif, dia akan berubah menjadi baik. Namanya apa? Respon memperbaiki. Tapi kemudian, kalau misalnya kita memberikan respon negatif, misalnya anak-anak kita melakukan kesalahan atau perilaku menyimpang atau perilaku negatif, kemudian kita memberikan juga respon yang negatif, maka bukannya kita memperbaiki, tapi justru memperburuk. Nah, inilah pentingnya yang namanya respon kepada anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, perkembangan anak dan kekerasan terhadap anak. Sebenarnya, jadi masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita itu dimulai dari masa kecil hingga dewasa. Tapi di dalam agama itu sendiri, di dalam agama kita, agama saya, Islam itu dikenal bahwa pendidikan kepada anak-anak itu bukan cuma mulai dari masa kecil, tetapi mulai dari dalam kandungan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pendidikan kepada anak-anak kita itu dilakukan dari sejak diri kita sendiri sebelum menikah. Nah, itu dalam agama. Nah, mungkin ada di sini Ustaz kita Pak Uja itu pasti lebih tahu daripada saya. Nanti kita bikinkan materi berikutnya untuk pemateri di Kombel kita. Oke, jadi dari masa kecil sampai dewasa. Kemudian di perkembangan ini kan kita ada dua, namanya perkembangan, ada pertumbuhan. Di sini fisik, emosional, kemudian penelantaran seksual, eksploitasi. Kemudian terkadang di sini ada kekerasan yang sering kita atau respon negatif yang sering kita berikan kepada anak kita dari masa kecil hingga dewasa. Yang pertama biasanya kita berikan kekerasan fisik. Ini yang sering terjadi. Bahkan saya saja waktu kecil zaman sekolah dulu itu bahkan hampir setiap hari dapat ini. Tapi kalau zaman dulu itu belum ada yang mengatur hal seperti ini. Kemudian ada namanya respon negatif terhadap emosional. Biasanya anak-anak kita kalau kita marah itu biasanya langsung diam. Tapi terkadang dia menyimpan dalam hatinya
merasa kecewa dan lain sebagainya. Kemudian penelantaran, terkadang anak-anak kita itu kita berikan respon negatif penelantaran kepada mereka. Misalnya dia punya masalah, dia sudah memberikan atau menceritakan masalah itu kepada kita sebagai guru, bahkan kepada orang tua, sebagai orang tua, tapi kita masih masih cuek seperti itu. Kita masih cuek. Kita masih sibuk dengan HP sendiri misalnya. Kita masih sibuk dengan kesibukan sendiri. Padahal anak-anak kita itu sudah membuka diri untuk diberikan respon positif, tapi kita sebagai orang tua itu tidak sadar sebenarnya. Tidak sadar, sebagai guru juga tidak sadar bahwa anak kita ini butuh perhatian gitu. Jadi disinilah terjadi yang namanya penelantaran. Kemudian berikutnya seksual dan eksploitasi. Kalau ini masalah seksual ini biasanya terjadi pada anak-anak yang sudah dewasa. Ini terjadi pada masa-masa pergaulannya mereka. Jadi ini makanya di sekolah itu, di kelas 6 itu sudah ada namanya pendidikan pendidikan seksual sejak dini. Biasanya kalau dulu itu sebelum kurikulum merdeka itu ada di IPA. Ada di IPA di kelas 6 itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi biasanya itu kita tanamkan atau selipkan di sana. Dan di pelajaran agama juga biasanya Bapak Ibu guru agama di sekolah itu sudah menyelipkan di situ. Menyelipkan di situ di materi tentang pendidikan seksual sejak dini. Kemudian yang terakhir, respon negatif biasanya eksploitasi. Nah, ini kita jarang melihat di sekolah atau di rumah, tapi sering kita lihat di luar ya. Biasanya kita lihat di lampu merah itu ada anak-anak kita yang disuruh mengemis, disuruh minta uang, disuruh parkir dan lain sebagainya. Terkadang itu kalau saya tanya, biasanya itu saya tanya observasi. Sekolah kita, iya, di mana ke sekolah nak? Di sini. Siapa suruh kita begini? Nah, biasa ada anak-anak itu langsung lari. Biasa juga anak-anak itu dia sebut, omku, mamaku, bapakku, dia bisa begitu. Nah, disinilah yang dimaksud dengan eksploitasi anak. Jadi anak itu disuruh untuk disuruh untuk mencari uang. Nah itu, ini adalah hal-hal yang betul-betul dilarang. Makanya kita itu terkadang biasanya di pemerintah atau di aturan itu dilarang memberikan uang di lampu merah gitu. Kemudian kita lanjut, apa itu kekerasan terhadap anak? Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran yang saya maksud tadi ya. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ini diatur oleh undang-undang kita, diatur oleh aturan negara kita. Nah, di sini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu dan dicetak juga tebal, perundungan yang sering kita kenal di sekolah itu bullying adalah salah satu bentuk kekerasan. Jadi ini perlu kita ketahui ya, perundungan atau salah satu bullying itu adalah salah satu bentuk kekerasan kepada anak kita. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, pengalaman sebagai guru di sekolah itu, bentuk bullying di sekolah itu sebenarnya tidak terlalu luas. Tapi yang sering kita observasi, bukan cuma saya, tapi guru yang lain, mulai dari kelas 1 sampai kelas paling tinggi itu, bentuk bullying yang paling sering itu adalah pengejekan terhadap nama orang tua. Itu. Ini saya sudah bikin juga aksi nyatanya, sebenarnya sudah bikin aksi nyatanya di PNM, tentang bagaimana cara menanggulangi aksi-aksi perundungan anak-anak kita terhadap temannya itu yang sering memanggil namanya bukan nama anaknya tapi nama orang tuanya. Jadi anak-anak itu sering kita lihat pada saat istirahat, Safarudin. Pokoknya dia sebut nama bapaknya. Bagus kalau seperti itu, tapi terkadang juga anak-anak itu yang sering kita biasa panggil itu, bahkan kita langsung panggil di kelas, panggil di kantor itu untuk memberikan arahan atau nasihat itu kalau dia memanggil nama temannya dengan pekerjaan orang tuanya itu. Ini yang sering terjadi di sekolah Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya pernah saya bikin aksi nyatanya sih, mau ditindaklanjuti. Ini rencana kedepannya di semester pertama untuk kedepannya itu saya mau lanjutkan aksi nyata tersebut untuk memberikan atau bekerja sama dengan orang tua siswa untuk menanggulangi ini. Karena perundungan atau hal-hal seperti ini yang menyebutkan nama orang tua itu terjadi sejak dulu. Dan sampai sekarang itu memang sedikit berkurang, tapi kalau bisa kita hilangkan dari sekolah. Dan insya Allah kedepannya ini kita akan buat semacam kerjasama bersama orang tua kita, orang tua siswa kita yang ada di sekolah, bersama seluruh rekan guru dan stakeholder yang ada di sekolah untuk menanggulangi hal ini. Kemudian kita lanjut, perundungan merupakan perilaku agresif yang dapat dibagi menjadi 4 bentuk utama. Jadi yang kita lihat di sini ya, perundungan atau bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain atau ketimpangan kuasa secara berulang atau terus menerus. Yang pertama ini, kita lihat yang kelompoknya. Pertama itu adalah perundungan verbal. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kata-kata ya, biasanya antara anak siswa dengan siswa itu, ini yang paling sering terjadi. Bahkan sering kita lihat di sekolah. Kemudian perundungan sosial atau relasional. Jadi biasanya ada anak-anak itu yang dijauhi. Nah itu biasanya, tapi ini jarang kita anak-anak saya lihat ya, guru-guru lain juga seperti itu, jarang kelihatan di sekolah. Yang paling banyak ini yang pertama ini perundungan verbal. Tapi untuk perundungan sosial, biasanya anak-anak itu menjauhi temannya, misalnya yang berbeda agama atau berbeda itu jarang. Karena rata-rata kalau di sekolah itu semua gabung.
semua main bersama dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang ada anak yang memisahkan diri. Tidak sedikit Bu, terkadang ada anak itu yang memisahkan diri dari kelompok. Dia mungkin sifat dasarnya memang tidak suka bermain dengan orang lain, misalnya seperti. Jadi biasanya dia menyendiri. Terkadang sebagai guru juga kita menanyakan, kenapa tidak main sama teman Kak, Nak? Ya, kenapa sendiri Kak? Nah, biasanya jawabannya yang sering kita dapat itu malas, Pak. Nah, itu biasa juga mau jas sendiri. Nah, itu kalau jawaban kelas tinggi itu sudah seperti itu. Mau jas sendiri, Pak. Itu kalau dia sudah bilang mau jas sendiri ya, selama dia tidak memunculkan hal-hal yang negatif ya tidak usah, biarkan saja karena itu apa ya? Itu privasinya dia. Nah, itu. Kemudian perundungan fisik. Nah, perundungan fisik ini kalau antara siswa dulu sering, tapi sekarang Bapak Ibu, orang tua siswa, guru-guru itu sudah jarang melihat ya perundungan fisik, sudah jarang melihat. Yang ada itu dia seimbang, artinya berkelahi dia. Kalau perundungan fisik itu misalnya ada korban, ada pelaku. Jadi ada korban, ada pelaku. Biasanya yang korban itu tidak bisa berbuat apa-apa, pelakunya biasanya rundung secara fisik, dia pukul dan lain sebagainya. Tapi kalau di sekolah itu yang mungkin pernah dan beberapa kali terjadi itu perkelahian saja. Dan kalau perkelahian itu memang sesuatu juga perundungan yang perlu kita tanggapi secara serius, tapi ini terjadi secara seimbang. Kemudian perundungan daring, nah ini yang paling sering di cyberbullying. Perundungan daring, Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu guru, teman-teman rekan-rekan kerja, saya sampaikan bahwa hal yang perlu kita lakukan ini ya perundungan daring ini di mana biasa terjadi yang sering kita lihat. Itu di grup-grup WA yang mereka bikin sendiri tanpa ada gurunya atau orang tuanya di dalam. Nah, itu. Jadi ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi biasanya di grup kelas itu kan ada grup kelas yang ada gurunya di dalam. Terkadang juga guru mata pelajaran bikin grup kelas sendiri misalnya. Kemudian anak-anak itu karena dia sudah ada semua nomor di dalam, ya bikin lagi grup-grup kecil. Ada namanya itu grup FF apa? Bukan Fanny France ya, tapi Free Fire. Jadi ada namanya grup FF. Nah, nama gamenya ceritanya ada namanya grup orang cantik misalnya. Jadi kalau ada grup orang cantik, otomatis yang jadi pembahasan mereka di dalam itu yang mereka anggap orang jelek. Nah, itu mulai ada perundungan daring di situ. Ah, disitulah biasanya muncul kata-kata jelek atau kata-kata negatif yang sering mereka sampaikan di grup WA-nya sendiri. Dan tidak ada yang bisa mengontrol di situ karena itu mereka semua, artinya siswa semua. Nah, makanya sejak beberapa tahun terakhir itu saya memang terapkan di awal pembelajaran aturan, masukkan di aturan itu tidak ada grup selain dari grup guru. Jadi grup guru itu bisa grup wali kelasnya atau grup mata programnya bisa, tapi tidak ada grup yang tidak ada guru di dalam. Itu jadi kita bisa menelusuri semua itu dari teman-temannya Tolgi. Bagaimana ada grupnya temanmu yang lain biasa saja, tapi jangan secara umum. Kita minta individu yang bisa kita tanya. Nah, itu kita bisa dapat informasi dari sana. Karena anak-anak itu kalau ditanya terbuka dia. Ada Pak, ada grupnya ini. Siapa-siapa di dalamnya. Nah, kalau sudah kita dapat begitu, kita cari adminnya siapa. Kita suruh keluarkan semua, kemudian kita suruh hapus grupnya. Dan itu yang saya pernah lakukan sampai sekarang. Dan biasanya kalau baru naik kelas itu ada grupnya. Tapi kalau sudah berjalan 1 bulan 2 bulan itu sudah selesai. Ini perlu perhatian kepada Bapak Ibu guru, termasuk saya kepada orang tua siswa untuk tidak HP anak-anak kita. Kalau ada grup-grup lain yang tidak ada guru di dalam atau tidak orang tua di dalam, tolong disampaikan untuk dihapus. Karena biarpun dia mengatakan grup untuk belajar Mama, grup untuk belajar Pak Guru. Jangan. Karena kenapa? Awalnya memang belajar, tapi kalau lama kelamaan itu sudah pasti lain arahnya. Itu. Nah, disitulah muncul perundungan secara. Oke, kita lanjut. Kecenderungan respon guru, orang tua, orang dewasa di sekitar anak terkait dengan perilaku tidak tepat anak. Kemudian begini, terkadang kita mendapatkan perilaku anak itu yang kurang tepat atau bisa dikatakan belum tepat. Kenapa dikatakan belum tepat? Karena tugasnya kita sebagai guru dan orang tua siswa untuk membuatnya tepat atau benar. Tapi terkadang kita memberikan respon yang negatif. Nah, respon negatif itu apa? Menghukum misalnya. Jadi kita lihat anak-anak kita berbuat salah, kita hukum. Kemudian terkadang juga ada guru atau orang tua siswa itu membiarkan. Jadi membiarkan. Bedakan ya, kita sering lihat di buku-buku parenting, kalau ada anak kita tantrum, dibiarkan saja. Itu sering kita dapat itu. Kalau ada anak kita tantrum, itu dibiarkan, dia akan berhenti sendiri. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, ini saya pernah praktekkan ya. Saya pernah praktekkan pada anak saya sendiri, itu berlaku pada dia masa umur 1 tahun sampai 5 tahun. 1 tahun sampai 5 tahun. Tapi di saat dia sudah berumur di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, apalagi sudah masuk masa sekolah SD, jangan dibiarkan. Karena dia tidak akan berhenti sendiri. Dia tidak akan berhenti sendiri. Dia akan terus melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi terkadang itu kita baca-baca buku parenting, seperti itu. Kalau anak kita tantrum, biarkan sampai dia puas. Itu berlaku pada anak kecil sebenarnya, di bawah umur 5 tahun. Tapi di atas umur 5 tahun itu, jangan. Kalau kita biarkan, itu akan keterusan dia. Itu yang perlu kita
apa ya, utamanya kepada diri saya sendiri yang juga punya anak dan punya siswa, kita perlu perhatikan sama-sama. Kemudian salah satu pilihan yang bisa dilakukan adalah, karena tadi kan disampaikan bahwa tidak ada hukuman, tidak ada juga pembiaran. Jadi apa? Pertanyaan pasti muncul pertanyaan. Jadi diapain nih Pak? Biasanya kan begitu ya. Diapain nih Pak? Lah nih apa nih anak-anak keponakan juga saya? Misalnya kita sampaikan seperti itu. Nah disinilah yang kita terapkan namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif ini sebenarnya adalah pengganti dari hukuman yang kita sering berikan kepada anak-anak serta pembiaran yang kita sering lakukan kepada anak-anak di saat melakukan hal-hal yang belum tepat tadi. Jadi kita lakukan disiplin positif. Oke, kita lanjutkan pendalaman lebih jauh. Disiplin positif itu apa? Dan ini sering muncul pertanyaan juga. Jadi apa bedanya itu Pak antara disiplin positif dengan hukuman? Nah, kita lihat. Disiplin positif, pendekatan yang memampukan seseorang atau anak untuk memahami dan mengontrol perilaku dengan kesadarannya sendiri. Jadi ini ya, ini kita perlu garis bawahi di sini kesadarannya sendiri ya. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain dalam upaya untuk menumbuh kembangkan perilaku positif sepanjang hidup. Jadi dia sendiri yang sadar. Ini saya perlu garis bawahi dulu supaya kita ada gambaran umum. Jadi begini Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, karena ini di sini sedikit biasanya membingungkan antara hukuman dan disiplin. Dari kita melihat pembahasan ini, disiplin bedanya yang paling utama itu adalah kalau disiplin positif, anak kita itu sadar sendiri dengan kesalahannya, gitu. Anak kita sadar sendiri dengan kesalahannya, kemudian pada saat dia sadar sendiri dengan kesalahannya, dia bisa mengontrol sendiri perilakunya sehingga kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu tidak berulang lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana dia bisa sadar sendiri? Nah, di sinilah fungsinya kita sebagai guru dengan orang tua siswa nanti. Kita akan pelajari ke depannya. Kita lihat di materinya. Di sinilah kita fungsinya sebagai guru dan orang tua siswa dalam membimbing anak-anak kita untuk menyadari sendiri perilaku yang dilakukan secara tidak tepat. Bedanya dengan hukuman apa? Hukuman itu Pak, Bapak Ibu itu langsung berhenti. Karena kenapa? Ini saya hadapi sendiri. Pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kita langsung hukum, ya, itu akan berhenti, otomatis akan berhenti. Tapi yakin dan percaya, karena saya rasakan sendiri Bapak Ibu ya, saya rasakan sendiri, yakin dan percaya berhentinya itu cuma 1 hari. Itu pun kalau 1 hari bagus, 1 hari, 2 hari sampai 3 hari. Makanya terkadang kita lihat begini, wih, tenangnya anak-anak tenangnya siswa di kelas ini kalau gurunya mengajar, biasanya kita begitu ya. Tapi kapan gurunya sudah keluar atau guru lain yang masuk ini selesai, tak usia lagi langsung pasti. Ada yang kasih balik mejanya, ada yang lempari temannya. Karena kenapa? Ini adalah dampak dari hukuman. Ya, dampak dari hukuman. Karena kenapa? Kita semua itu belum terlalu bisa untuk menerapkan yang namanya disiplin positif. Nah, di sinilah kita belajar sama-sama, ya. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya disiplin positif dengan hukuman, ya itu. Kalau disiplin positif, anak-anak sadar sendiri dengan kesalahannya dan bisa memperbaiki perilakunya sendiri dengan bantuan orang tua siswa dan guru. Kalau hukuman, kita memberikan hukuman langsung terhadap perilaku yang diberikan kepada anak-anak kita, itu dampaknya memang harus langsung berhenti. Tapi kenapa? Pada saatnya nanti akan kembali lagi. Karena kenapa? Tidak ada kesadaran di dalam diri anak sendiri. Dia berhenti dari kegiatan menyimpan tersebut itu karena cuma takut sama gurunya. Gitu. Takut dihukum maksudnya. Ya, kita lanjut. Pendekatan hukuman, pendekatan disiplin. Di sini adalah perbedaan, ada beberapa perbedaan yang bisa Bapak Ibu baca di slide. Kalau hukuman itu agresif, mengandung kekerasan fisik maupun verbal. Biasanya hukuman seperti itu. Kemudian apalagi memaksa anak untuk mematuhi. Pokoknya kalau kau tidak begitu, pokoknya kalau ulangi lagi ini, nah itu sering kita biasa begitu. Pokoknya kalau ulangi lagi, awas. Nah, itu yang sering itu. Kalau hukuman itu dasarnya seperti itu. Pokoknya itu kata-kata pokoknya itu. Nah, itu sering saya dengar dimanapun saya dengar, di orang tua, di keluarga, di mana itu sering kita dengar. Oke, kita lanjut. Membuat anak tertekan dan takut. Tidak menghargai potensi anak hanya untuk mengendalikan anak sementara ya, ini hanya untuk mengendalikan anak sementara. Sering mempermalukan dan melecehkan anak, bersifat jangka pendek. Oke, nah ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi pada saat kita memberikan pendekatan secara hukuman. Nah, positifnya pada saat kita melakukan pendekatan secara disiplin positif, yang pertama itu kita mengembangkan perilaku positif anak sesuai usianya. Kemudian mendekatkan dengan guru, orang tua, orang dewasa. Kemudian tidak mengandung kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal. Kemudian memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran. Kemudian anak termotivasi dalam datang ke sekolah. Ini bagi guru-guru, teman-teman guru di sekolah. Kemudian positif dan menghargai potensi anak. Kemudian membangun logika atau bimbingan yang membangun. Kemudian ini bersifat jangka panjang. Ya, ini bersifat jangka panjang. Kenapa dikatakan bersifat jangka panjang? Perbedaannya dengan hukuman tadi itu cuma bersifat sementara.
Tapi kalau yang disiplin positif ini berlaku jangka panjang karena apa? Dia sadar sendiri dengan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Biasanya akan dia bawa sampai dewasa. Oke, kita lanjut. Apa saja yang diperlukan jika kita mau menerapkan disiplin positif? Nah, ini. Dalam pendekatan disiplin positif dibutuhkan cuma dua Bapak Ibu ya, trust dan care, kepercayaan dan kepedulian. Ini yang perlu kita terapkan kepada anak-anak didik kita, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah. Trust dan care artinya kepercayaan kepada anak-anak kita, kemudian kepedulian kepada anak-anak kita. Ini yang perlu kita lakukan kepada anak kita. Kemudian ada 4 komponen penting. Yang pertama apa? Tahu, kemudian kenal, pahami perkembangan. Ini yang sering kita tidak tahu ya, tidak tahu. Dan bagi kita memahami perkembangan anak itu seperti apa sih? Apakah kita kenal? Apakah kita tahu perkembangannya? Karena memang terkadang itu hal yang paling sering menyebabkan ini karena kesibukan kita dengan pekerjaan kita sendiri, kesibukan kita dengan kesibukan kita sendiri. Nah, makanya sungguh beruntung orang tua siswa itu yang di dalam di dalam satu keluarga itu tidak dua-duanya bekerja, tapi ada salah satu yang stay di rumah untuk melihat perkembangan anak-anak kita, gitu ya. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa yang bekerja dua-duanya itu tidak bisa mendidik, tidak, sama sekali saya tidak mengatakan. Tapi biasanya saya melihat seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, memahami perilaku tidak tepat anak dari sudut pandang yang tepat. Biasanya begini, kita melihat anak-anak berbuat kesalahan, kita cuma melihat dari satu sudut pandang saja. Contoh, saya berikan contoh yang pertama itu adalah anak-anak tertidur di dalam kelas. Ini yang sering kita dapat. Anak-anak kita tertidur di dalam kelas, kenapa kau tidur? Yang kita lihat di situ adalah dari sudut pandang guru, secara kasat mata itu dia tidur dan tidak mengikuti pelajaran. Dia melanggar aturan kelas yang dibuat tidak boleh tidur dalam kelas saat belajar. Itu adalah sudut pandang dari seorang guru. Satu sudut pandang. Tapi terkadang kita tidak memahami kenapa perilaku itu terjadi dari sudut pandang yang lain. Seperti itu. Kita jarang ya, bukan tidak pernah, tapi jarang menanyakan kepada siswa, kenapa tertidur kita? Otomatis siswa itu mengantuk. Tapi apakah pernah kita sebagai guru mendalami kenapa anak-anak itu mengantuk? Otomatis kalau anak-anak mengantuk itu secara fisik itu kurang tidur. Nah, kalau anak-anak kurang tidur ada dua faktornya. Faktor yang menyebabkan dia begadang karena hal-hal yang berguna, dan faktor yang membuat dia begadang karena hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini yang perlu kita dalami. Kalau kita mencoba melihat dari sudut pandang lain, misalnya, terkadang kita dapat mungkin anak-anak, Pak, terlambat tidur tadi malam. Kenapa terlambat tidur, nak? Aku temani mamaku live. Live apa? Menjual ki mamaku. Baru takut-takut kalau live sendiri, jadi suruh temani pegang HP. Nah, ini yang sering. Jadi kita dalami. Oh, ini anak-anak begadang karena dia bantu orang tuanya. Dia bantu orang tuanya untuk berdagang, misalnya berdagang live gitu ya. Jadi pada saat kita sudah melihat dari sudut pandang lain, insya Allah kita akan bisa memberikan respon yang lebih cocok atau lebih positif kepada anak-anak kita. Kemudian lanjut, menerapkan konsekuensi logis yang berfokus kepada solusi. Biasanya begini ya, Bapak Ibu. Biasanya kita berikan, jadi kita tidak bicara hukuman ya. Hukuman ini kita ganti dengan kata konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Contoh ya. Contoh. Sering di kelas itu ada anak-anak dulu. Kalau sekarang kan kalau saya pribadi di kelas itu sudah tidak membiarkan anak bawa tip X, bawa label dan lain sebagainya. Terkadang ada anak-anak itu dia mencoret-coret meja, ya, pakai tip X. Dia tulis namanya temannya, dia tulis namanya bapaknya temannya, pokoknya dia tulis namanya mamanya temannya. Ini awal dari bullying. Dia kotori semua meja, padahal biasanya meja baru dicat dan lain sebagainya. Terkadang itu kalau kita misalnya menerapkan konsekuensi logis, ini kan biasanya begini Bapak Ibu. Tidak satu anak yang melakukan. Biasanya di dalam kelas itu ada beberapa anak yang melakukan. Dan biasanya kalau kita biarkan lama-kelamaan, itu mejanya full dengan coretan. Nah, biasanya ada satu anak yang kita dapati, gitu ya. Anak-anak kita tangkap basah. Dia menulis misalnya. Atau ada siswa lain melapor. Menulis di meja, Pak. Pada saat kita cek CCTV, ya betul dia menulis di meja. Tapi kita dapat anak ini pas dia melakukannya. Tapi di belakang semua itu, banyak anak-anak lain atau siswa-siswa lain melakukan hal tersebut di meja-meja yang lain. Terkadang kalau kita memberikan konsekuensi yang tidak tepat solusi, biasa kita bilang begini, pokoknya bersihkan itu meja semuanya satu kelas. Nah itu. Padahal yang dia kotori anak ini cuma satu meja loh. Cuma satu meja. Nah ini yang namanya adalah penerapan konsekuensi yang tidak logis dan tidak berfokus sama solusi. Kenapa dikatakan tidak logis? Karena yang dia kotori cuma satu meja. Meja yang lain itu bukan dia yang kotori. Tapi terkadang kita menyuruh membersihkan semua, itu tidak logis sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang pendekatan disiplin positif. Tapi saya tidak berbicara masa lalu Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara masa lalu, zaman-zaman kita SD dulu, pokoknya tidak ada cerita begini. Pendekatan tidak ada. Pokoknya siapa didapat, dia mentong yang disuruh. Nah ini yang tidak dibiarkan nih sama pemerintah.
kita melakukan tersebut. Jadi kita menerapkan konsekuensi logisnya. Kalau kita lihat anak itu mengotori satu meja, meja itu sendiri yang kita suruh bersihkan. Jangan disuruh membersihkan meja yang lain. Karena yakin dan percaya, dia tetap akan bersihkan semuanya. Tapi dalam hatinya akan terbesit. Ih, bukannya saya satu di meja kotori, baru semua disuruh bersihkan, akan muncul dendam kepada gurunya dan kepada seluruh teman-teman. Muncul di belakang itu, keluar, gara-gara kau itu, kemarin kau tulis-tulis di meja juga toh, kau juga toh, tapi saya hapus semua. Itu kurang bagus untuk apa? Untuk tumbuh kembang anak-anak kita ke depan. Jadi itu namanya konsekuensi yang kurang logis atau tidak berfokus pada solusi. Kemudian lanjut, memberikan penguatan dan dorongan positif kepada anak. Ini yang sering zaman dulu juga seperti itu. Di sejak pelatihan dari dulu sampai pelatihan zaman sekarang, namanya guru penggerak, guru apa dan lain sebagainya, itu tetap disampaikan bahwa jadi memberikan penguatan dan dorongan positif kepada anak. Jadi setiap anak-anak melakukan hal-hal yang baik, katakan bagus. Katakan apa ya, banyaklah penguatan-penguatan yang sering kita berikan kepada anak. Biasanya kita cuek ya. Anak-anak itu sudah, apalagi anak-anak di umur di bawah 5 tahun itu, saya punya anak umur 5 tahun 6 tahun itu, kalau dia menggambar sesuatu dia bawa. Apa ini bagus di gambarku. Disitulah tempatnya kita harus bilang, wih bagus sekali nak, kita sendiri yang gambar ini. Tapi terkadang kalau kita sudah main HP ya, ini saya katakan ya, karena bukan cuma berlaku kepada orang lain, kepada diri saya juga sering begitu. Kalau kita sudah main HP, biasa kita tidak lihat itu pekerjaannya. Oh ya bagus lah. Biasa kita tidak respon, kita tidak ambil itu yang dia kerjakan, kita tidak lihat buku gambarnya, kita langsung bilang sambil main HP, wih bagus sekali. Padahal kita tidak lihat. Memang ada kata penguatan yang keluar, tapi kenapa? Anak-anak itu tidak ada dampak yang dia dapatkan. Karena kenapa? Dia merasa bahwa ini orang tuaku atau guruku bercanda jika apakah tidak ada lihat yang ku bikin baru nanti lagi bagus. Itu tidak ada lihat pekerjaan baru nanti yang bagus. Sama ini Andi, ada tadi pelatihan di sekolah dari Prof Andan itu, dia katakan begini, siapa yang orang tuanya memasak, yang di rumah itu suaminya memasak. Rata-rata bapak ibu guru itu bilang, saya Pak, pintar ki suamiku memasak. Bagus enak ki masakannya, lebih enak masakannya daripada saya. Itu alasan Pak. Sebenarnya itu alasannya kenapa? Supaya tidak disuruh memasak itu ibu Pak. Kapan Mina lihat suami Mina memasak? Oh pasti Nabi bilang, enaknya masakan tak, subhanallah. Enaknya ini kalau kita menggoreng tempe, enaknya kalau kita menggoreng tahu, masya Allah. Enaknya kalau kita bikin cobek-cobek. Seperti itu ya. Sebenarnya itu tidak jelas. Karena kenapa? Dia bilang begitu supaya dia tidak bikin lagi. Supaya bukan dia yang memasak, tapi suaminya yang sudah memasak. Oke, kita lanjut. Mengetahui dan memahami ciri perkembangan peserta didik menjadi salah satu hal penting dalam menerapkan disiplin positif. Jadi yang pertama tadi itu kita sudah bahas, tahu dan kenali, mengenal peserta didik. Cara mengetahuinya itu mengetahui, memahami ciri perkembangan anak didik. Kemudian yang kedua mengetahui tahap dan tugas perkembangan anak didik. Jadi terkadang itu kita memberikan tugas kepada anak-anak kita di luar dari kemampuannya sebenarnya. Itu yang perlu kita pahami. Utamanya kepada kita semua sebagai guru dan sebagai orang tua. Kemudian memahami peserta didik dalam perilakunya. Itu yang saya katakan tadi, jangan lihat dari satu aspek sudut pandang saja. Mari kita dalami siswa kita, kenapa dia bisa seperti itu, apa ada alasannya di belakang seperti itu yang memaksanya untuk berbuat seperti itu, kita dalami. Kemudian kita sadari, memberikan respon yang tepat saat menangani perilaku tersebut. Memahami, memenuhi kebutuhan dan tugas perkembangan anak didik kita. Oke, kita lanjut. Penyebab dan tujuan perilaku tidak tepat peserta didik. Jadi ini ada penyebabnya. Perilaku negatif anak itu bagian pertama, bagian dari perkembangan, itu ada namanya tantrum ya, tantrum. Kemudian kalau lebih besar lagi, perkembangan biasanya dia rasa ingin tahunya tinggi, kemudian lebih tinggi lagi kalau dia lebih masa-masa SMA, biasanya itu mencobanya itu, beraninya itu lebih besar daripada kita orang dewasa. Dan biasanya anak seperti ini semakin dilarang, semakin melakukan. Iya. Kemudian faktor luar, ekonomi, sosial, geografis, politik, dan lain-lain. Ekonomi itu biasanya dari segi latar belakang ekonomi atau latar belakang sosial anak. Biasanya kalau latar belakang sosial ini yang paling sering ya, waktu saya mengajar di Melayu Muhammadiyah dulu sebelum saya ke Baraya itu, rata-rata anak-anak di situ itu anak-anak yang kalau pulang sekolah itu masuk di pelabuhan kerja, membantu orang tuanya. Nah disitulah biasanya kita dapat kata-kata yang tidak seharusnya mereka ketahui. Jadi itu adalah sosial mereka. Nah itu biasanya dia bawa ke sekolah. Kemudian untuk memenuhi rasa dimiliki, rasa bernilai. Jadi biasanya anak kita itu merasa ingin dicintai, merasa ingin bernilai di mata orang lain. Utamanya yang paling besar itu adalah di mata orang tua dan di mata gurunya. Karena kenapa? Saya sering dapat anak itu japri. Sebenarnya sudah dikirim di grup informasi, tapi dia itu japri lagi. Pak, besok ini apa ulangan? Padahal sudah disampaikan di grup. Jangan salah menanggapi. Biasanya anak-anak seperti ini dia minta perhatian gurunya seperti itu. Jadi jangan balas. Aku bilang tadi sudah nih dikirim di grup, baca kok itu grup. Nah, itu biasanya itu adalah respon yang kurang bagus. Nah, jadi biasanya anak-anak kita itu dia sudah ada di grup, sudah baca,
tapi dia japri kita lagi. Sebenarnya dia butuh perhatian. Karena banyak anak yang saya dapat seperti ini. Nah, jadi kalau coba mi, bati-bati ceritanya kita respon itu anak, itu akan muncul semua itu. Akan muncul semua. Dan dilihat kita di grup, nah, oh iya Pak tidak kuliah Ki. Nah itu, coba nih, dia akan muncul itu. Biasanya kita akan dapat masalah yang mereka hadapi dari japri tersebut. Nah itu. Kemudian ini rasa ingin dia itu mencari perhatian. Nah ini salah satunya Bapak Ibu. Yang warna ungu ini mencari perhatian, salah satu dengan cara yang tadi menunjukkan kekuasaan. Dan ini kalau misalnya mencari perhatian, kemudian kita tidak perhatikan, dia tunjukkanlah kekuasaannya dalam arti kata bukan kekuasaan secara politik, tapi dia tunjukkan bahwa saya ini bisa. Nah itu biasanya makanya ada anak-anak itu biasanya terjadi pada anak-anak yang cerdas pintar. Itu dianggap temannya semua remeh. Jadi pokoknya kalau ada yang temannya salah dalam menjawab, dia langsung bilang, salah kau. Jadi yang benar, memang yang dia benar. Tapi di balik semua itu dia ingin menunjukkan bahwa saya ini bisa, saya ini berkuasa. Nah ini perlu juga penanganan yang lebih mendalam. Saya juga pernah dapat siswa-siswa yang seperti ini. Kemudian balas dendam ini sudah parah. Kalau masuk di balas dendam, semoga tidak terjadi kepada anak-anak kita karena ini sudah kriminal. Kalau balas dendam biasanya sampai besar ini kurang bagus untuk mereka. Merasa tidak mampu, menghindari kegagalan. Jadi biasa ini terjadi pada anak-anak yang pendiam. Coba kita lihat anak-anak yang pendiam, yang dia ditanya tidak bilang-bilang nih. Biar pokoknya apapun itu bicara kena, dia diam, dia tidak bisa bicara. Biasanya ini bukannya dia tidak mampu, tapi dia merasa tidak mampu, takut salah. Jadi takut salah ya. Jadi kemarin Bapak Ibu itu sudah, guru Bara itu sudah melakukan refleksi, rata-rata menemukan bahwa pada saat proses observasi itu, banyak anak-anak yang tidak bisa berbicara dalam diskusi itu karena takut salah. Dan semua sudah 100%, semua sudah melakukan refleksinya dengan benar, dan semua sudah mendapat solusi. Semoga semuanya ke depan bisa menerapkan ke siswa-siswa kita. Oke, respon kalau terhadap perilaku tidak terhadap peserta didik. Yang pertama itu bagian dari perkembangannya, proses yang harus dijalani, bersabar. Jadi ini kan tadi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah perkembangan faktor ekonomi, kemudian memenuhi rasa dimiliki atau rasa bernilai. Yang pertama, proses yang harus dijalani. Ya, proses yang harus dijalani sebagai orang tua ya, sebagai orang tua dan sebagai peserta didik tersebut juga. Bersabar ya. Jadi bagi anak dari perkembangan itu seperti tadi ada anak-anak yang tantrum, kemudian ada anak-anak yang tantrum, kemudian di umurnya yang sering seperti itu, sering berteriak di umur 5 tahun, kita harus bersabar sebagai orang tua. Kemudian faktor ekonomi, sosial. Nah ini yang saya bilang tadi, dalami. Jadi dalami, biasanya itu kita tanya anak-anak, kenapa anak-anak ini sering berkata kotor di kelas? Misalnya ya, kenapa anak-anak ini sering berkata kotor di kelas? Nah itu, biasanya kita harus dalami. Di mana dia dapat kata-kata ini? Karena tidak mungkin dia dapat dari sekolah, kecuali kalau dari temannya ya. Apakah dari main gamenya, pada saat main game itu kan banyak orang dari luar itu paling sering itu pada saat main game itu di Free Fire itu, FF itu sering saya dengar itu, muncul semua itu kata-kata yang tidak bagus itu di game itu. Jadi mungkin banyak belajar dari sana pada saat main game. Kemudian terkadang mungkin latar belakang keluarga, kemudian lingkungan di sekitar rumah, biasanya ada anak-anak yang bebas keluar di dekat rumahnya, kemudian dapat kata-kata seperti itu yang anak-anak tidak tahu. Anak-anak cuma menyerap pendidikan kebiasaan seperti itu. Kemudian untuk memenuhi rasa dimiliki dan rasa bernilai, sadarilah. Jadi kalau anak-anak kita mau diperhatikan, butuh perhatian, butuh dinilai, butuh dihargai, sadari Ki. Oh, ini anak-anakku butuh perhatian. Pada saat kita sudah menyadari bahwa anak-anak kita butuh perhatian, berarti kita sudah bisa lakukan itu bahwa itu kita sudah bisa kita sudah bisa memberikan perhatian kepada mereka. Seperti itu. Jadi kita harus sadari. Kalau kita tidak sadari bahwa dia butuh perhatian, sudah mau dikirimkan tadi di grup, karena dia print lagi. Baca itu grup. Nah, itu artinya kita tidak sadari. Ya saya juga kita sadari sebagai guru, tapi kita malas untuk merespon. Jadi itu yang perlu kita perbaiki sama-sama, utamanya untuk diri saya sendiri. Kemudian lanjut, bagaimana kita memberi respon. Ini Bapak Ibu sudah pukul 5:30. Sedikit lagi kita selesaikan. Mungkin sekitar 20 menit pas maghrib kita selesai. Jadi bersabar Ki. Bagaimana kita memberi respon yang tepat terhadap perilaku tidak tepat secara tidak tepat peserta didik. Pertama, mengubah persepsi tentang perilaku tidak tepat peserta didik. Seperti saya sampaikan tadi di awal, kalau ada anak-anak yang tertidur di kelas, jangan persepsi kita selalu melanggar aturan kelas, melanggar aturan pembelajaran. Tapi coba kita dalami kenapa dia mengantuk, itu namanya merubah persepsi atau mencari sudut pandang lain dari kesalahan dilakukan oleh anak-anak kita. Sama di rumah juga seperti itu. Identifikasi faktor alasan tentunya perilaku tidak tepat peserta didik. Kalau dia melakukan hal-hal negatif atau perilaku tidak tepat, kita cari dulu penyebabnya. Apa yang menyebabkan anak-anak itu seperti itu. Pada saat kita sudah dapat penyebabnya, insya Allah kita akan dapatkan solusinya. Identifikasi perasaan kita dan respon anak. Jadi biasanya perasaan kita itu langsung emosi Bapak Ibu. Ini sering juga, utamanya pada diri saya sendiri. Biasa kalau kita lihat anak-anak kita baik di sekolah atau di rumah itu, kalau dia melakukan kesalahan, biasanya bukan logika yang jalan dulu atau bukan perasaan dulu yang jalan. Yang jalan itu langsung emosi. Kenapa kok pokoknya langsung dimarah-marah yang keluar. Padahal kalau kita mengidentifikasi secara perasaan dulu, kita pikirkan dulu, kenapa anakku seperti ini? Apa saya yang salah? Apa yang saya salah memberikan ini? Itu namanya identifikasi perasaan.
Jangan langsung emosi. Tapi saya sampaikan kembali, susah dilakukan. Kalau ada yang bisa lakukan itu, syukur, alhamdulillah, bersyukur. Karena saya saja itu susah melakukan. Makanya kita sama-sama belajar untuk hal seperti itu. Kalau saya putus-putus atau terbata-bata, ini karena saya gas Bapak Ibu ya, saya percepat, takutnya sampai maghrib, makanya saya agak pakai kecepatan tinggi. Nanti kalau mau kita nanti bikin di sekolah, kemudian kita ada respon timbal balik. Mengklarifikasi perilakunya. Kita ini dua ya, ada klarifikasi dari anak-anak. Pada saat kita sudah tanyai, pasti anak-anak itu menjawab. Tidak mungkin tidak anak-anak tidak menjawab. Kenapa kita pecah piring, nah? Misalnya begitu ya, kalau di rumah biasanya. Atau bapak tuh terpeleset kak, atau kan misalnya licin di tanganku, itu klarifikasi perilaku namanya. Tapi kalau kita langsung marahi, kenapa nu pecah itu piringku, hadiah sabung, baru itu motifnya sudah motif bagus sekali, tidak ada yang dijual karena hadiah kredit ekonomi misalnya, atau kan misalnya hadiah ulang tahunku dari bapakmu misalnya, itu kalau kita tidak menggunakan klarifikasi. Kemudian kembangkan solusi positif. Nah, seperti tadi ya, solusi positif itu adalah yang bisa membuat logis. Jadi bisa untuk dia menyadari kesalahannya. Kemudian logis juga, sampai saya jelaskan di awal tadi, kalau satu orang yang mencoret-coret meja, jangan disuruh untuk membersihkan semua meja yang mungkin dia coret-coret sama temannya. Itu yang saya maksud. Oke, bagaimana cara menerapkan konsekuensi logis dan memberikan dorongan positif? Contoh, penerapan disiplin positif. Situasi, nah ini kita sudah masuk di contoh kasus ya. Ini contoh kasus. Peserta didik mengotori maha, ini sama contohnya tadi. Peserta didik mengotori meja dengan sengaja. Hubungannya ya, hubungan dengan kesalahannya atau delay. Konsekuensi logis, membersihkan meja yang sudah dikotori, hukuman yang tidak tepat berdiri di depan kelas. Terkadang kita begitu ya. Solusinya itu suruh bersihkan itu meja. Karena itu solusi yang paling tepat. Kalau kita suruh dengan hukuman yang lain, misalnya lari keliling sekolah atau berdiri di tiang bendera, apakah mejanya itu kembali bersih? Tidak. Otomatis Said lagi disuruh atau Tante Isa. Padahal yang melakukan itu siswa. Nah solusi yang paling bagus adalah suruh itu siswa untuk membersihkan meja itu. Dia sekaligus jadi hukuman, sekaligus juga jadi solusi meja yang kotor. Itu yang dimaksud. Kemudian respect atau menghormati anak. Konsekuensi logis ya, tidak membentak anak. Nah ini juga yang sering kita lakukan ya, ini sering kita lakukan juga. Saya juga sadari sering melakukan hal ini. Hukuman yang tidak tepat membentak anak dan langsung menyalahkannya. Padahal terkadang anak-anak itu butuh klarifikasi dulu. Seperti itu. Biasa kita nganumin tongko, dari tali tongko dia. Nah itu adalah langsung membentak. Kemudian lanjut. Reasonable atau logis. Konsekuensi logis yang dibersihkan itu hanya meja yang dikotori ya. Jadi hanya meja yang dikotori. Sama saya katakan tadi, jangan menyuruh membersihkan seluruh meja di kelas. Padahal bukan dia melakukan semua. Yang melakukan itu semua temannya juga yang lain melakukan. Padahal kita bersihkan semuanya. Suruh bersihkan dia kotori sendiri. Itu namanya konsekuensi yang logis. Gitu. Membersihkan semua meja ini hukuman yang tidak logis. Saya sama saja. Kemudian dialogis. Logis itu adalah komunikasi. Konsekuensi logis, berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan hal itu. Jadi kita berempati, mengajak anak mengapa ia melakukan hal itu, kemudian mengajak anak untuk melihat apa dampaknya. Hukuman yang tidak tepat langsung memberikan perintah pada anak untuk membersihkan meja. Jadi kita jelaskan dulu kepada anak-anak kita, tapi Bapak Ibu mohon di mute. Jadi misalnya hukuman yang tidak tepat itu kita langsung memberikan tanpa ada aba-aba sebelumnya. Kita tanya dulu, kita sampaikan dulu dampaknya. Kalau kita kotori meja, baru itu meja baru sudah dicek, apakah indah kita lihat, apakah bagus kita lihat kalau itu mejanya banyak coretan-coretannya, pasti dia jawab, tidak Pak. Makanya, jangan lagi tulisin itu, kotori itu meja Bapak. Dia seperti itu. Nah setelah itu bisa dibersihkan itu meja, Nah itu ya, saya seperti itu ya. Tapi jujur, susah dilakukan. Kembali lagi, susah dilakukan. Tapi sama-sama kita belajar untuk berusaha melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Memberi dorongan, penguatan positif kepada peserta didik. Seperti tadi, memberi penguatan positif. Bagus. Anda memang hebat. Itu adalah semua penguatan-penguatan yang positif. Kemudian, prinsip memberikan penguatan dan dorongan positif kepada peserta didik. Pertama, beri penguatan pada pencapaian yang real dan spesifik. Jadi yang real saja, yang dia lakukan saja. Jadi jangan dia cuma misalnya begini ya, biasanya itu anak terbang mengawang-awang karena dia menganggap bahwa hebat betul ini. Karena kenapa? Terkadang hal kecil yang dia lakukan, kita sudah memberikan pujian untuk semuanya, padahal mereka tidak lakukan. Itu namanya yang real saja. Dan lebih spesifik dengan apa yang dia lakukan. Dorongan yang spesifik itu. Kemudian tulus, jangan dibuat-buat Bapak. Tulus ini itu dari dalam hati. Terkadang kita katakan tulus, tapi hati kita itu sebenarnya tidak tulus. Nah itu kembali lagi ke perasaan masing-masing. Karena kalau perasaan itu ya kita sendiri yang bisa tahu. Kemudian dengan emosi positif dan ikhlas. Jadi jangan emosi yang seperti saya katakan tadi langsung marah-marah dan lain sebagainya. Kemudian ikhlas. Jadi bukan cuma sebagai orang tua harus ikhlas, sebagai guru juga harus. Terkadang kalau kita tidak ikhlas sebagai guru, datang ke sekolah tepat waktu saja itu susah.
karena kekerasannya tidak ada. Kemudian memberi respon dengan segera. Jangan ditunggu sampai lama. Kalau misalnya anak-anak kita melakukan kebaikan atau hal positif sekarang, langsung kasih respon sekarang. Langsung kasih penguatan sekarang. Jangan ditunggu sampai besok atau minggu depan baru kita sampaikan. Oh itu tahu dulu ya, bagus ya itu sudah tidak terlalu mengesankan buat. Tunjukkan pemahaman, simpatik dan penerimaan peserta didik. Jangan menyerah. Kamu terus bekerja biar nilaimu tidak rendah lagi. Jadi begini ya. Terkadang kita berikan respon yang ini kalau centang ini berarti respon yang benar. Kalau yang ini ada respon yang kurang. Kita sering berikan respon seperti ini. Jangan menyerah. Kamu terus bekerja biar nilaimu tidak rendah lagi. Biasanya bagi anak-anak yang rendah nilainya. Padahal yang benar itu saya telah melihat kerja kerasmu. Hargai dulu kerja keras yang dia lakukan karena yakin dan percaya dia sudah berusaha, Bapak Ibu. Dia sudah berusaha tapi dia tidak mampu. Itu yang perlu kita tahu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan lebih baik ke depannya. Seperti itu. Jadi pahami bahwa hal-hal yang seperti ini sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Jangan langsung mengatakan, "Wih, belajar kok supaya nilaimu tinggi." Belajar kok baik-baik itu sudah tidak dipakai lagi zaman sekarang. Yang kita pakai itu hargai dulu, sampaikan dulu bahwa dia sudah bekerja keras. Setelah itu baru kita dapat menyampaikan bahwa kedepannya insya Allah kamu akan lebih baik lagi. Makanya itu terkadang juga ini perlu saya sampaikan juga banyak orang tua kita bukan di Baraya 1 tapi di sekolah-sekolah lain itu sangat mementingkan yang namanya ranking ya. Bangga sekali dengan ranking. Saya tidak salahkan untuk dibanggakan itu ranking, tapi jangan terlalu. Biasanya ada yang memposting di grup dan lain sebagainya, diposting di sosmed dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa meskipun siswa tidak mendapatkan ranking atau rankingnya di belakang, dia sudah berusaha. Dan jika kita seperti itu membanding-bandingkan dengan memberikan memberikan respon yang seperti itu, otomatis anak-anak kita yang banyak yang tidak mendapatkan ranking ini, yang tidak masuk 10 besar, 5 besar, dia akan berkecil hati. Karena kenapa? Merasa tidak dilihat dan tidak dihargai. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua. Oke, fokus pada kekuatan dan kontribusi peserta didik. Ini respon yang kurang bagus. Kamu tidak pernah berpikir sebelum bertindak. Harusnya kamu malu dengan diri sendiri. Sudah berkali-kali kamu melakukan hal seperti itu. Biasanya kita sampaikan begitu ya. Biasanya kalau kita moro-moro tuh, maksudnya banyak nih kata-kata yang keluar tanpa kita sadari. Padahal respon itu kurang bagus. Respon yang cuci itu apa? Saya senang kamu menyadari kesalahanmu dan bertanggung jawab akan hal itu. Ini menjadi pelajaran berharga ke depannya supaya tidak mengulang lagi. Makanya oleh karena itu mereka akan sedikit demi sedikit menyadari bahwa oh saya ini salah. Inilah kembali ke pembahasan awal kita tadi. Dengan mereka menyadari sendiri kesalahannya, insya Allah dia tidak akan mengulang kesalahannya itu berulang kali. Tapi kalau kita berikan dampak hukuman, maka mereka itu akan menaruh rasa malu, rasa dendam, rasa tidak dihargai, dan otomatis dia berhenti melakukan takut kepada kita, takut kepada guru, kepada orang tua. Di belakang dia akan melakukan lagi. Karena kenapa? Dia tidak jangka panjang. Seperti itu, Bapak. Oke, bagaimana langkah-langkah penerapan sisi positif di sekolah? Oke, kita lihat. Yang pertama, jadi ini kita harus terapkan di sekolah, bukan cuma di rumah, tapi jika kita ingin menerapkan di sekolah, ada langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Pertama, dialogkan bersama dengan warga sekolah. Semua ya, tentang pengenalan disiplin positif. Salah satunya ini Bapak Ibu ya. Salah satunya, warga sekolah itu termasuk orang tua siswa. Salah satunya ini. Semoga ke depannya komunitas belajar kita ini bisa memfasilitasi untuk luring. Karena saya itu kurang apa ya kalau daring seperti ini itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini saya bicara di sini sudah berkeringat dari atas sampai bawah. Saya tidak tahu di belakang layar Bapak Ibu apakah sedang memasak, apakah sedang tidur dan sebagainya, saya tidak tahu. Jadi biasanya tidak kurang efektif ya. Tapi pada saat kita luring, insya Allah itu bisa akan berjalan dengan baik. Semoga ke depannya Kombel akan melaksanakannya kembali, tapi dalam bentuk luring. Nah, kita adakan agak besar, kalau bisa semua orang tua siswa hadir, kita luring seperti itu. Kemudian review aturan terhadap sekolah. Kita lihat kembali aturan, karena biasanya aturan-aturan sekarang yang berlaku di sekolah itu masih aturan lama Bapak Ibu ya, masih aturan lama. Padahal sekarang semua hukuman itu sudah dirubah menjadi disiplin positif, penerapan disiplin positif. Jadi hukuman semua sudah dihilangkan Bapak Ibu. Jadi review aturan atau tata tertib sekolah itu kita perlu review kembali, kemudian kita bikin aturan-aturan baru yang bisa menerapkan penerapan disiplin positif tersebut. Kemudian kembangkan mekanisme partisipatif. Bila ada yang harus direvisi dari aturan, tata tertib direvisi. Kalau tidak perlu direvisi, ya kita lanjutkan seperti itu. Kemudian kembangkan mekanisme teknis berkaitan dengan penanganan peserta didik perilaku tidak tepat di sekolah. Makanya begini Bapak Ibu ya, saya pernah di PMN itu ada saya kerja di modul bimbingan konseling. Itu ternyata di SD juga itu perlu yang namanya guru BK, guru bimbingan konseling. Tapi tidak perlu satu guru khusus. Tapi memang guru kelasnya ini juga, tapi dibentuk satu tim yang khusus menangani anak-anak yang bermasalah. Dengan tentu saja dengan penerapan disiplin positif. Efektifkan media kreativitas anak seperti mading dan lain sebagainya. Kemudian proyek-proyek kelima, makanya sekarang di sekolah itu Bapak Ibu banyak proyek-proyeknya anak.
itu proyek-proyek P5 itu betul-betul masuk di ranah-ranah pengembangan disiplin-disiplin atau pengembangan karakter serta kreativitas anak kita. Ini sudah salawat, kita lanjut sedikit lagi ya. Ini cuma pantun saja, ini sudah slide-slide terakhir. Ingarsa Sung Tulada, Imandia Mangunkarsa Tuturi Handayani. Di depan, seseorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Jadi kita menjadi teladan yang baik. Datang tepat waktu Bapak Ibu, bulan tepat waktu, masuk di kelas mengajar. Kalau waktu mengajar tak bagi guru, sudah di waktu mengajar tak baru kita tinggalkan siswa. Jangan jadikan, utamanya kepada diri saya sendiri ya, bukan cuma yang lain, diri saya sendiri utamanya. Jangan jadikan alasan apapun untuk menggantikan jam mengajar Anda di kelas. Karena itu kewajiban Anda sebagai guru. Itu menjadi teladan bagi peserta didik. Kalau gurunya malas masuk, kalau guru siswanya lebih cepat datang daripada gurunya, otomatis siswa lama-kelamaan akan lambat juga datang. Otomatis itu. Kemudian di tengah atau di antara peserta didik, guru harus dapat menciptakan prakarsa dan ide. Makanya banyak ide-ide yang kita tumbuhkan kepada anak-anak didik kita, baik dalam bentuk P5, dalam bentuk kedisiplinan dan lain sebagainya, kita terapkan kepada anak kita. Ide-ide baru dan yang inovatif dan membuat motivasi kepada anak kita. Kemudian dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Kita dorong anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita di sore hari ini. Pas sudah salawat. Untuk sesi pertanyaan saya seandainya ada moderator, tapi boleh kita kalau mau bagaimana Bapak Ibu saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, apa kita membuka sesi pertanyaan setelah maghrib atau kita akhir sampai di sini. Untuk saya materi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Rizkal yang telah menyajikan materinya dengan baik dan jelas. Baik Bapak Ibu orang tua siswa dan guru-guru SD IPS Karya 1, ini mengingat waktunya sudah sholat maghrib ya, sebentar lagi mungkin bisa diberikan kesempatan ya satu saja untuk bertanya, satu orang saja jika ada, jika tidak mari kita tutup diskusi ini ya. Semoga apa yang diberikan sajian materi dari Pak Rizkal itu bisa kita implementasikan kepada peserta didik. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang ingin bercerita atau memberikan masukan atau saran terhadap sekolah IPS Karya 1, warga sekolahnya seperti apa, bagaimana, apa keinginan Bapak Ibu orang tua siswa untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas atau untuk memperbaiki bagaimana praktik kinerja dari guru-guru kami. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk 3 menit ke depan. Sampai Bunda Mariam, bila ini yang dulu mengangkat tangan, silakan Ibu Bunda. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tutup kamera karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan saya untuk membuka kamera. Ini disclaimer ya Bapak Ibu Guru. Saat ini memang kurikulum kita sedang sangat gencar-gencarnya tentang bagaimana penerapan disiplin positif terhadap anak didik kita di sekolah. Kami sebagai orang tua, alhamdulillah selama ini melihat apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah sudah baik, dan mungkin semoga dengan adanya penerapan disiplin positif ini akan semakin baik ke depannya terhadap bagaimana kita mentreatment anak-anak kita terhadap perilaku yang tidak baik mereka, sehingga ya seperti yang Bapak Rizkal sampaikan tadi bahwa mereka akan menyadari sendiri, dan perlu sama-sama kita ingat Bapak Ibu Guru bahwa hal ini tidak 1-2 kali kita lakukan. Kami juga di rumah seperti itu, tidak 1-2 kali melakukan menyampaikan hal-hal kepada anak-anak, dan menurut sepengetahuan saya, seperti yang saya pelajari, bahwa memang perilaku itu tidak serta-merta langsung berubah dalam, seperti kalau misalnya kita melakukan perbaikan secara akademik, tidak langsung terlihat perilaku yang baik. Namun kita sebagai seorang pendidik Allah sudah menakdirkan kita menjadi seorang pendidik. Jadi mungkin itulah jalannya, bahwa kita harus memang sabar untuk menunggu perubahan yang lebih baik kepada anak didik kita. Ini saya sampaikan, yang ada yang ingin saya sampaikan, bahwa mungkin untuk penerapan disiplin positif ini sebaiknya kita juga terapkan terhadap tenaga pendidik kita di sekolah, karena sangat ironis ketika kita misalnya sebagai seorang guru sudah menerapkan disiplin positif, namun tenaga pendidik di sekolah kita juga mungkin karena pengetahuan yang belum tersampaikan, mungkin karena generasi kita dengan anak-anak itu berbeda, jadi mungkin ada hal-hal yang belum dipahami. Karena
disclaimer ya Bapak Ibu guru, bukan saya mau menyudutkan seseorang atau tapi memang mungkin karena pemahamannya yang belum tersampaikan. Sama ketika kalau misalnya kami menunggui anak kami di sekolah, terus anak-anak dijemput begitu, terus melihat tenaga pendidik di sekolah menyampaikan, memang itu anak-anak itu nakal, astagfirullah. Saya kadang-kadang, aduh, untung bukan janaku, nah bilang begitu, karena saya di rumah, anak tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh. Tapi kalau ketika mendengarkan kata-kata negatif seperti itu, jadi, aduh, saya jadi merasa miris. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin karena pengetahuan ini belum tersampaikan, karena kan memang generasi kita ya, seperti saya bilang tadi, bahwa generasi kita berbeda. Jadi mungkin sebaiknya disiplin positif ini kita, betul yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sebaiknya kita luring, kita bersama-sama stakeholder sekolah dan orang tua murid, sehingga sama-sama bersinergi Bapak Ibu guru. Ya itu saja mungkin Bu, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata atau menyudutkan, saya sangat tidak bermaksud seperti itu. Supaya sekolah kita lebih baik ke depannya. Jadi supaya sekolah negeri itu tidak menjadi apa di istilahnya, kalau negeri itu tidak memperhatikan anakmu. Ya. Saya bilang tidak Ji, di sekolahnya anakku insya Allah tidak Ji. Ya, terima kasih banyak Ibu. Iya. Kebetulan Ibu ini saya ajar anaknya dulu waktu kelas kelas Iya. 2 tahun ya, 2 tahun kayak saya ajar. Bundanya Pak Usil. Iya, Fausil. Nah, Iya. Fausil, ya. Terima kasih banyak Ibu atas sarannya. Jadi Iya. di sini jangan ke Ibu kepala sekolah. Insya Allah ke depannya kita minta untuk difasilitasi secara luring ya, supaya semua stakeholder, Iya. pendidik, guru semua hadir supaya kita bisa saling berbagi satu sama lain. Terima kasih karena sudah azan juga. Saya kembalikan ke Ibu kepala sekolah untuk menutup. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bunda Mariam ya, yang sangat memberikan kontribusi, sangat memberikan masukan, saran, konstruksi yang membangun untuk sekolah kami ke depannya. Insya Allah guru-guru kami ingin melakukan tentunya praktik baik ke depannya, perubahan-perubahan terhadap peserta didik. Ya, sangat betul sekali apa yang Ibu Mariam katakan ya. Sebenarnya kita tidak boleh melabeli anak seperti itu, karena itu akan tertanam di dalam diri peserta didik seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu orang tua siswa dan guru-guru, saya sangat berterima kasih selaku pemimpin di SDMK Asparaya 1. Saya sangat antusias terhadap semua yang hadir dalam forum ini. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan yang dari saya, mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah semata. Saya kira untuk diskusi ini kita tutup hari ini, nanti kita lanjutkan nanti jika ada waktu dan lain kesempatan secara luring ya Bapak Ibu orang tua siswa. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.